Selamat dan juga sukses untuk semua pejuang-pejuang Papua Merdeka. Nama saya Yaakob Rumbiak, juru bicara dari The United Liberation Movement for West Papua. Dan saat ini juga dibantu dan di backup oleh beberapa staf ahli, anak-anak muda, adik-adik muda yang juga turut di dalam perjuangan Papua Merdeka. Pada kesempatan ini, United Liberation Movement for West Papua membuka mimbar politik yang banyak berhubungan dengan pengetahuan, penelitian, dan penerapan daripada kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri, kemudian penelitian untuk membuktikan bahwa mayoritas orang Papua mau merdeka, setelah implementasi daripada kebenaran ilmu pengetahuan dan juga penerapan dari hasil riset atau penelitian terhadap mayoritas orang Papua ingin merdeka. Tentunya kesimpulannya bahwa mayoritas orang Papua ingin merdeka. Itu sebabnya untuk mencapai kemerdekaan dalam teori hukum ketatanegaraan yang dibakukan secara internasional dan juga diterima di dalam prinsip-prinsip PBB, bahwa sebuah negara atau sebuah bangsa ingin merdeka, dia harus memenuhi standar atau syarat mendirikan negara. Satu, ini syarat mendirikan negara menurut hukum tata negara, bahwa sebuah bangsa mau merdeka, dia harus memiliki wilayah yang akan menjadi wilayah negara daripada apa yang dia perjuangkan untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayah negara. Dia memiliki rakyat yang mendiami di wilayah negara, di mana rakyat akan terus menjadi sumber pembangun, sumber pengontrol, dan pihak yang terus mempertahankan dirinya sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat di atas wilayah negaranya. Syarat ketiga, dia harus memiliki organisasi yang di dalam hukum tata negara disebut dengan pemerintahan atau organisasi politik. Saudara, ini adalah elemen dasar pembentuk negara. Dan inilah yang disebut dengan de facto. Dan tiga elemen unsur negara ini harus ada dalam satu paket. Jadi tidak boleh ada satu di luar negeri, dua di dalam negeri, atau dua di luar negeri, satu di dalam negeri. Tiga ini harus ada dalam negeri. Kemudian dari unsur dasar ini atau elemen dasar tiga ini harus juga dilengkapi oleh Konvensi Montevideo tahun 1933. Bahwa sebuah bangsa yang merdeka dia harus didukung oleh kekayaan alam yang dia miliki sebagai sumber kemakmuran bagi bangsa yang mendirikan negara ini. Dan yang kelima, organisasi politik ini atau organisasi perjuangan yang ingin mendirikan negara ini, dia juga punya hubungan yang nyata dengan negara-negara merdeka resmi anggota PBB. Jadi lima ini harus dimiliki. Kalau salah satu tidak ada, sorry, kita tidak bisa jalan, dan itu juga tidak akan dikarang-karang. Kita bisa cerita sama siapa saja, tapi kalau ini kita tidak punya, maka orang-orang yang pernah, bangsa yang pernah merdeka, mereka akan lihat kita dengan satu mata, karena kitanya berteori, tapi kita tidak bisa membuktikan satu dari lima unsur ini di dalam perjuangan kita. Itu sebabnya mari kita semua yang ingin Papua merdeka, baik yang terpelajar maupun yang mungkin rajin membaca dan belajar melalui perjuangan kemerdekaan bangsa lain, coba memperhatikan hal ini. Lalu, bagaimana kita datang untuk mendirikan negara? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Papua Barat, tentunya harus lahir dari adanya inisiatif dari bangsa yang ingin merdeka dan aktivitas dari bangsa yang mau merdeka. Kalau Papua mau merdeka, maka seluruh rakyat Papua memiliki inisiatif dan aktivitas di dalam negeri ini. Jadi bukan kita bicara di hutan saja, di luar negeri saja, atau di satu tempat di mana dua lain tidak terdapat. Jadi
harus ada perjuangan rakyat dan bangsa yang memerdeka ini di dalam wilayahnya, atau yang disebut dengan perjuangan lokal. Juga ada perjuangan di wilayah Indonesia, di mana pihak yang berjuang orang Papua ini harus membangun sebuah connect dengan kaum demokrat Indonesia, kaum terpelajar Indonesia untuk memahami perjuangan Papua. Sekarang kita punya seperti Free West Papua, Front Rakyat Indonesia untuk Papua. Mereka lebih banyak mendorong pemerintahnya untuk memahami isi konstitusi daripada Undang-Undang Dasar 45. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Orang Papua punya hak untuk merdeka yang dijamin oleh preambul Undang-Undang Dasar 45. Dan ini adalah wewenang tanggung jawab dari anak-anak Papua bicara dengan kaum Indonesia yang pro nilai-nilai luhur daripada Undang-Undang Dasar mereka. Dan aktor ketiga adalah mendorong dukungan internasional. Sekarang bagaimana kita bisa mendapat kekuatan perjuangan? Kekuatan perjuangan yang nyata dan yang lengkap itu perjuangan harus berdiri di atas dua kaki. Perjuangan harus berdiri di kaki kekuatan rakyat sipil atau yang disebut dengan people power dan kekuatan politik. Siapa yang ada di kekuatan sipil atau people power? Mereka adalah rohaniawan, mereka adalah adat, mereka adalah intelektual, mereka ada NGO lokal dan nasional Indonesia dan internasional. Mereka adalah pemuda, pelajar, perempuan. Mereka ini adalah yang dikategorikan sebagai civil right atau kekuatan rakyat. Sedangkan yang disebut dengan kekuatan politik itu ada 4 sayap. Sayap kekuatan politik adalah sayap politik, sayap diplomatik, sayap militer, dan sayap intelijen. Jadi dua kekuatan ini dia ada punya elemen yang melekat, dan kalau disebut dengan politik berarti otomatis ada 4 sayap. Politik, kemudian diplomatik, intelijen, militer. Ini harus ada di bawah satu komando. Itu sebabnya kalau kita bicara soal perjuangan, itu bicara soal organisasi. Yang tadi sudah dijelaskan. Kalau bicara organisasi, itu ada kriteria atau syarat. Sebuah badan disebut organisasi. Dia harus punya struktur. Itu berarti dia ada punya penanggung jawab politiknya. Dia ada punya aturan perjuangan. Dia ada punya agenda perjuangan. Dia juga punya yang disebut dengan struktur. Dia ada punya target yang dia ingin bawa. Jadi di situ jelas, semua jelas. Strukturnya jelas, agendanya jelas, kemudian sistem komandonya jelas, kemudian dia punya link kerjanya, baik itu di lokal, regional maupun internasional, itu jelas dan terkoordinir. Maka di situ disebut dengan organisasi. Jadi strukturnya jelas, penanggung jawabnya jelas, agendanya jelas, kemudian link kerjanya dengan lokal, regional, dan internasional jelas, serta yang terakhir di bawah adalah dia memiliki hubungan kerja dengan negara merdeka resmi anggota PBB sebagai sponsor perjuangannya ke PBB. Jadi kalau ada perjuangan Papua dan bilang, oh nanti organisasi Papua ini ya, contohnya, oh nanti Federal Papua yang ambil ke sana, oh nanti OPM, oh nanti Melanesia Barat, oh itu tidak bisa. Karena dalam syarat penyelesaian status politik KPB itu harus ada negara sponsor. Siapa negara sponsor? Adalah negara merdeka resmi anggota PBB. Dan hari ini kita punya Vanuatu dan beberapa negara Pasifik, Afrika, dan Karibia. Lalu bagaimana hubungan antara politik, militer, intelijen, dan diplomatik? Tentunya di 4 elemen ini mereka hanya punya satu garis koordinasi dan mereka punya satu garis komando saja, tidak banyak, cuma 2, koordinasi kerja dan komando kerja.
Sehingga disitulah disebut dengan organisasi. Kalau di sini disebut organisasi, sedangkan militernya punya metode sendiri, diplomasinya metodenya sendiri, kemudian metodenya sendiri, itu bukan disebut organisasi. Karena tidak di bawah satu komando dan tidak terkoordinasi kerja. Jadi di sini penting sekali untuk kita paham bahwa kalau saudara-saudara sebangsa dan setanah air Papua Barat ingin mendirikan negara, maka yang pertama segera memenuhi standar mendirikan negara, punya wilayah, punya rakyat, punya organisasi atau yang disebut dengan pemerintahan, punya kekayaan kita punya, dan punya hubungan kerja dengan negara merdeka resmi anggota PBB sebagai negara sponsor. Ini harus ada, tidak cerita dongeng, tapi ini ada dan harus bersuara di PBB. Kenapa? Karena ada 3 aktor penentu tuh. Inisiatif dan aktivitas dari orang Papua yang ingin merdeka itu ada dalam negeri. Kedua, perlu ada dorongan dari orang Indonesia sendiri untuk mendorong negaranya, dan siapa harus kerja dengan orang. Kita punya link kerja juga dengan kaum Demokrat dan kaum yang memiliki nurani kebenaran daripada konstitusi mereka. Dan yang ketiga, internasional. Memang benar apa yang Tuan Beni Wenda bilang, bahwa Papua tidak membenci Indonesia atau rakyat Indonesia. Perjuangan Papua adalah menentang kebijakan negara yang salah. Karena di dalam konstitusi Indonesia, kemerdekaan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Indonesia.